Shalom. Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya membaca ayat 1, saudara menjawab ayat 2, demikian seterusnya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab saudara, maka selalu ada begitu banyak orang, tetapi saudara ada beberapa orang yang lain. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada orang banyak yang selalu diajar, diperhatikan, diberi makan oleh Yesus. Setelah itu ada 120 orang, saudara ya. 120 orang ini saudara yang Tuhan suruh pergi. Tuhan saudara utus saudara untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Setelah itu saudara ada 70 orang saudara. 70 orang ini Tuhan berkata diberi kuasa, tenaga dan otoritas. Saudara, dan setelah 17 orang ada 12 orang yang Tuhan sebut dengan rasul-rasulnya. Saudara, dan setelah 12 orang, saudara ada 3 orang yang selalu ikut kemanapun Yesus pergi. Termasuk datang menghadap saudara kepada Bapa dan melihat kemuliaan Bapa di atas gunung. Dan Yesus dan bawa murid-muridnya ini mendengar, berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara, yang ketiga inilah yang disebut keintiman. Mereka yang memiliki keintiman begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, dan hari ini saya bertanya kepada saudara, seberapa saudara ingin saudara ya untuk menjadi orang-orang? Apakah saudara ingin menjadi orang banyak yang pokoknya dikasih firman, pokoknya dapat makan saudara dan selesai? Atau saudara ingin menjadi orang yang 120 sudah pelayanan saudara? Oke, pelayanan. Mungkin saudara besuk orang, mungkin saudara melayani, saudara nyanyi, mimpin pujian. Saudara tuh saudara mau lebih lagi. Saudara mau menjadi orang yang 70, yang diutus oleh Tuhan dengan kuasa, dengan tenaga, dan dengan otoritas saudara. Tapi saya berharap saudara pun tidak berhenti sampai di situ. Saudara, saya percaya ada orang-orang yang berkata, "Tuhan, aku mau lebih lagi. Aku mau jadi murid-muridmu termasuk yang 12. Menjadi orang-orang yang disebut rasul, yang melihat mujizat, yang datang kemanapun dan ada dimanapun yang engkau mau." Saudara, dan kemudian ada 3 orang yang Tuhan sebut orang-orang yang dekat, orang-orang yang intim, sahabat-sahabatnya. Saudara, dan hari-hari ini saya merasa bahwa Allah sedang menawarkan ini kepada setiap orang. Tuhan sedang menawarkan satu kedudukan, satu keintiman, satu persahabatan. Tuhan tidak menawarkan saudara ya hari-hari ini cuma kuasa dan otoritas, ya itu ada. Tapi Allah menawarkan saudara satu persahabatan dan keintiman. Saudara, tetapi untuk saudara masuk menjadi seorang sahabat, maka saudara harus mempunyai saudara beberapa hal.
Saudara-saudara, saya percaya saudara tidak bisa bersahabat dengan orang yang tidak mengerti saudara. Betul? Ya, kita mungkin bisa sabar sama anak, tapi itu bukan sahabat. Tapi kita butuh orang yang mengerti kita, dan itu namanya sahabat. Saudara, yang kedua, saudara bisa saja saudara berkata bahwa saudara itu punya sahabat. Tapi kalau sahabat itu saudara tidak bisa menyenangkan, maka lama-lama toh pasti putus dan bukan sahabat. Saudara, banyak orang bisa dekat dengan suaminya, tetapi belum tentu jadi sahabatnya, karena dia malah tertutup sama suaminya. Saudara, karena itu hari ini saya berdoa supaya saudara menjadi sahabat. Dan kalau saudara menjadi sahabat, prosesnya panjang. Prosesnya tidak cuma sedikit. Prosesnya tidak untuk seperti orang kebanyakan, tapi prosesnya sangat panjang. Saudara, dan ini dialami oleh ketiga orang ini. Saudara, mereka mengalami proses yang panjang. Simon, saudara, atau Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka mengalami proses yang panjang karena mereka diangkat menjadi sahabat. Nah, saudara, yang pertama kita lihat. Saudara, mereka kerja sepanjang malam. Simon berkata jelas di dalam ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saudara, ada satu proses pertama yang harus dialami oleh semua sahabat-sahabat Allah yang sangat tidak enak, namanya dihabiskan atau dikosongkan. Saudara, semua orang berkata, wah kalau jadi dekat sama sahabat dapat duit dong. Enggak tuh saudara ya. Kalau mau jadi sahabat Yesus, kebalikan sama dunia. Kalau orang sahabat saudara di dunia, biasanya kalau deket-deket sama pejabat dapat proyek, deket-deket sama orang kaya dapat duit. Betul kan saudara ya? Tuhan Yesus bilang, oke, mau jadi sahabatku, deket-deket sama aku, pertama dihabiskan, dikosongkan. Karena Filipi 2 berkata, Yesus mengosongkan dirinya begitu rupa, mengambil sikap seorang hamba, supaya kepenuhan Allah ada dalam hidupnya. Amin. Saudara, jadi syarat pertama, kalau saudara mau ikut Tuhan dan menjadi sahabat, saudara akan dikosongkan. Berkali-kali saya berkata, yang susah buat Tuhan itu bukan memenuhi saudara, bukan mengangkat saudara, tapi mengosongkan saudara. Saudara, orang yang sudah dikosongkan atau orang yang sudah dijadikan hamba, saudara kira-kira kalau dimarahin orang bisa tersinggung enggak? Enggak. Udah kosong. Kira-kira kalau sudah dikosongkan, ya, saudara difitnah, tersinggung enggak? Enggak. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saudara, kalau saudara sudah dikosongkan, suami marah-marah, saudara, balas marah enggak? Enggak. Kita berkata, ya memang tugas saya jadi hamba, dimarahin ya sudah, memang tugasnya. Saudara, tetapi banyak orang enggak pernah mau pada waktu melewati proses itu. Saudara, proses pengosongan adalah proses yang enggak enak. Pertama, kita semua dibawa untuk menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang benar-benar sadar bahwa orang lain harus lebih di atas kita. Bahwa orang lain memang punya lebih banyak talenta, punya lebih banyak kekuatan, punya lebih banyak saudara mungkin karunia. Dan kita ini memang harus di bawah dan mengerti bahwa adalah baik kalau kita di bawah. Saudara, dikosongkan juga berarti kita sadar dan sungguh-sungguh mengerti bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Usaha kita tidak akan pernah cukup untuk merubah anak kita. Saudara, kekuatan kita tidak akan pernah cukup, saudara, ya, untuk menyelesaikan masalah. Saudara, kita akan sampai satu titik dengan berkata, pelayanan saya sebagus apapun tidak pernah cukup sampai standar Tuhan. Karena kita tahu kita begitu banyak kelemahan. Saudara, dan ini tidak bisa cuma ngerti di sini, tapi seringkali harus turun sampai ke hati. Saudara, ada banyak orang seringkali tidak suka lewat ini, tapi saya berharap ada orang-orang di sini yang berani berkata, kosongkan saya Tuhan, karena saya mau jadi sahabatmu. Saya mau masuk dalam keintiman. Saudara, saya ketemu dengan beberapa orang, saudara, dia pengusaha, saudara, dia berhasil, dia melayani, dia majelis, saudara, dan tiba-tiba saudara, Allah biarkan semuanya habis. Saudara, dia usaha seperti apapun, habis. Saudara, dia coba lobbying, dia coba apapun, habis. Saudara, dan pada waktu saudara dia ketemu saya, saudara, biasanya kalau orang dihabiskan itu kan stres ya.
Ini dia ketawa, saudara. Dia bisa ketawa dan dia bilang begini, sekarang aku ngerti bahwa kalau dulu berhasil itu bukan karena saya, tapi karena anugerah. Sekarang saya benar-benar ngerti bahwa dulu tuh aku sombong banget, tapi dulu mah gak kerasa. Saya ngerasa bisa, saya ngerasa semua saya tahu. Saya ngerasa ya kalau misalnya berhasil itu karena perjuangan dan kerja keras saya. Dia bilang mau dan mau itu ada. Saya punya penghakiman banyak. Kalau saya lihat orang lain pengusaha jatuh, saya bilang ini pasti tidak pintar. Ya terlalu ngeroh mungkin, atau kurang berusaha. Dia bilang ada begitu banyak hal. Sampai Allah habiskan. Dia berkata, sekarang saya tinggal berlutut dan berkata, benar, besar anugerahmu. Dia berkata, aneh, ada sesuatu yang Allah mulai cabut. Sehingga buat saya yang namanya duit tidak jadi penting lagi. Kalau memang Tuhan beri, saya bersyukur. Kalau Tuhan tidak beri, saya juga bersyukur. Saudara, tidak gampang loh sampai titik itu. Itu butuh waktu panjang untuk dikosongkan. Saya ketemu seorang ibu, saudara. Dia juga hamba Tuhan. Saudara, dan ibu ini, saudara, dulunya perfeksionis. Wah, dia ngajar anaknya itu luar biasa. Dari kecil dia baca, suruh baca Alkitab, pengakuan lah saudara ya. Saudara dari kecil les ini, les itu, pokoknya semua ditata rapi. Sampai akhirnya saudara, di waktu usia sudah cukup dewasa, anaknya berontak, pergi, lari dengan laki-laki yang sembarangan saudara ya. Seolah-olah saudara mencoret nama baiknya. Pertama-tama ibu ini tidak bisa terima saudara. Saudara, ibu ini marah, kecewa, marah dengan anaknya, menyalahkan suaminya karena rasanya suaminya tidak ikut campur, marah juga dengan Tuhan kenapa Tuhan membiarkan. Sampai satu titik dia ngerti bahwa selama ini dia begitu sombong. Dia merasa bahwa anaknya itu miliknya, bahwa anaknya bisa baik karena dia yang mendidik. Anaknya bukan jadi seperti yang Tuhan mau, tapi jadi seperti yang dia mau. Dia paksakan banyak hal dalam hidup anaknya. Saudara, dia berusaha saudara untuk membuat anaknya selalu jadi bintang. Dan tanpa sadar dia juga punya banyak penghakiman. Kalau anak-anak orang lain tidak berhasil, tidak pintar, dia selalu berkata pasti tidak seimbang, pasti kurang perhatian, pasti kurang didoakan. Sampai satu titik Allah berurusan dengan hatinya. Dan dia berkata, benar Tuhan, aku meletakkan anak ini di mezbahmu. Dia anakmu dan bukan anakku. Saudara, dia berkata dia milikmu dan bukan milikku. Saudara, dan anak ini saudara bermain dengan anak-anak yang dunia, yang ngerok, yang segala macam. Tapi pada waktu ibunya meletakkan, anak ini bertobat kembali dan sekarang melayani Tuhan. Saudara, dia berkata, dulu saya melayani Tuhan karena mama. Tapi sekarang saya melayani Tuhan karena saya ketemu Tuhan. Saudara, dalam hidup ini tidak ada satupun dari kita yang bisa memberi yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi yang terbaik. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh melakukan bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita. Tetapi ingat saudara, setiap dari kita kadang-kadang menyusup begitu banyak penghakiman, kesombongan, keakuan saudara. Dan hari-hari ini saya melihat Allah terus mengosongkan, Allah terus mengosongkan. Saudara, hanya dalam hal kecil. Saudara, saya berpikir bahwa anak-anak saya sudah lumayan, saudara ya. Saudara, saya berpikir anak saya hari-hari ini sedang ketemu Tuhan. Saudara, anak-anak saya hari-hari ini sedang sangat saudara menyintai dan sedang sangat saudara ya bergaul dengan Tuhan. Saudara, dan anak-anak saya juga dianugerahi Tuhan otak yang lumayan. Saudara, sehingga saya seringkali tidak usah problem dengan mereka. Sampai saudara ya dalam kondisi seperti itu, saudara, saya mulai ada rasa bangga. Sedikit banyak itu muncul saudara, rasa bangga. Saudara, tipis sekali menyusup dalam hati saya berkata begini, ya mamahnya hamba Tuhan, tiap hari nyerangin firman Tuhan, ya didoain ya anaknya lumayan. Saudara, anak saya yang besar saudara ya, itu kan mau ujian nasional kelas 6 saudara. Saudara, dan mau ujian nasional saudara, dan dia latihan. Pada waktu latihan saudara,
matematika soalnya banyak, yang ngajar orang lain, saudara ya kan. Kalau nasional itu kan di mix gurunya dari sekolah lain, ngatur di sini. Tapi baru latihan, belum sesungguhnya, baru latihan. Saudara, terus kemudian tidak tahulah ada apa perkataan orang yang dia tidak suka, perkataan gurunya yang dia tidak suka, saudara, dan dia mutung. Matematika tidak dikerjain, saudara, dibiarin. Saudara, dia baru dapat satu bab, tidak dikerjain. Saudara, jadi nilainya 0,9. Saudara, saya ditelepon sama sekolah dan dia berkata, "Bu, anak ibu keras kepala, tidak mau ngerjain, dibiarin aja." Ya, dia bilang, "Ini latihan, terserah mau dapat berapa." Keluar keras kepalanya, keluar ngototnya, keluar nyebelinnya, saudara ya. Saudara, tidak ada yang bisa bilangin, tidak dikerjain, tidak disentuh sama dia, saudara, sama sekali. Saudara, dan pada waktu itu saya berpikir, aduh, ya saya bersyukurlah, saudara ya. Dalam kondisi seperti itu saya tahu Allah mulai berkata, lihat kan, tidak ada yang bisa merubah manusia, tidak ada yang baik, apalagi di dalam diri anak-anakmu, tidak ada yang baik kalau bukan karena anugerah, kalau bukan karena anugerah. Saudara, saya berdoa supaya hari-hari ini saudara siap pada waktu Allah mulai mengosongkan. Karena sebenarnya orang yang sudah kosong, dia tidak khawatir. Orang yang sudah kosong, saudara ya, dia juga tidak pemarah. Orang yang sudah kosong, saudara, dia tidak, saudara, lagi emosinya naik turun. Karena dia tahu hidupnya ini, saudara, bergantung 100% di tangan Tuhan. Amin. Saudara, nah sekarang kita lihat setelah itu. Pada waktu saudara Petrus dan teman-teman ini sudah kosong, sudah capek ya. Semalam-malaman dia dapat kenyataan bahwa dia tidak bisa nangkap ikan. Saudara, dan tiba-tiba Yesus meminjam perahunya. Ya, dikatakan ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Saudara ya, tidak pakai minjem loh, saudara, naik aja langsung. Kemudian menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, saya tahu, kalau saudara baca, lihat dari cara Yesus mengajar. Dia kalau ngajar itu kan tidak sebentar, saudara. Dia ngajar bisa 1 jam, 2 jam mungkin, saudara. Saudara, bayangkan udah tidak tidur semalaman, tidak dapat duit, tiba-tiba ada orang duduk di perahu saudara, nyuruh di tengah, saudara ya, dan dia ngajar. Mungkin Simon terngantuk-ngantuk mendengarkan Yesus. Mungkin Simon berkata, "Aduh, cepetan selesai dong, supaya habis ini saya bisa tidur dan pulang." Membereskan semuanya. Saudara, rasanya Yesus tidak peduli dengan hatinya, perasaannya, keletihannya, saudara ya. Dan Yesus ngajar orang banyak, Simon nggak diurusin. Saudara pernah merasa seperti itu? Saudara menjerit, doa, Tuhan diam aja. Saudara pernah merasa saudara nyembah, Yesus tidak ada, hadiratnya tidak ada. Saudara, setiap orang akan sampai satu titik yang namanya penantian. Saudara, setiap anak Tuhan harus melewati proses ini, penantian. Saudara, di mana Allah seolah-olah diam. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, bahkan antara janji Tuhan sampai Yesus datang, itu penantiannya panjang banget. Hampir 4.000 tahun. Pada waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, ya, nanti dari benih perempuan ini akan menginjak ular. Itu janji pertama kali. Saudara, dan untuk digenapi itu membutuhkan 4.000 tahun. Saudara, penantian yang luar biasa. Saudara, saya kadang-kadang berkata, Tuhan, siapa yang sanggup kalau bukan Engkau yang menopang? Abraham pada waktu dijanjikan, dia mengalami penantian 25 tahun. Yusuf pada waktu dijanjikan, dia mengalami penantian 13 tahun. Saudara, demikian juga dengan Daud. Saudara, Yohanes, dia mengalami masa penantian 30 tahun hanya untuk khotbah dan melayani 6 bulan. Yesus mengalami penantian 30 tahun dan untuk khotbah 3, saudara, tahun. Saudara, nah, banyak orang tidak pernah tahan pada waktu masa penantian. Mereka pengen cepat melayani. Mereka pengen cepat Tuhan buat sesuatu. Mereka pengen melihat kemuliaan Tuhan dengan cepat. Mereka pengen, saudara, banyak pengen cepat-cepat. Mereka pengen doa dan tiba-tiba Allah menjawab. Saudara, tetapi saya berdoa, masa penantianlah
yang membuat saudara dan saya dewasa. Saudara, sebuah telur pada waktu dierami itu masa penantian. Saudara dierami, saudara ya, kalau misalnya telur itu berkata, aku tidak tahan diam di sini, aku tidak mau dierami, saudara, dan dia 3 hari aja udah cukup. Kira-kira telurnya jadi ayam atau busuk? Busuk. Saudara, ada banyak orang setiap kali berontak dan berontak, saudara. Mereka tidak pernah tahan pada masa penantian. Saudara, di masa penantian ini ada proses Tuhan. Di masa penantian ini, saudara ya, ada pembentukan Tuhan. Di masa penantian ini juga Allah membiarkan, saudara, engkau diuji dan diuji dan diuji. Salah satu ujian yang terberat adalah waktu. Waktu. Saudara, dan hari-hari ini banyak dari kita akan mengalami ini. Penantian. Semua janji Tuhan kelihatannya belum datang juga. Saudara, penantian, apa yang kau harapkan terbang jauh, saudara. Tiba-tiba Allah diam dalam hidupmu. Tidak ada berita, tidak ada perintah. Seolah-olah stuck semuanya. Saudara, masa penantian adalah masa yang mengeluarkan segala sesuatu. Saudara, di masa ini biasanya keluar kemarahan. Di masa ini biasanya keluar kebosanan. Di masa ini biasanya engkau menjadi suam. Di masa ini sebenarnya ada banyak orang mulai mencari cara yang mudah dan bukan cara yang Tuhan mau. Di masa ini biasanya orang mencari yang baik tetapi tidak yang terbaik. Saudara, hati-hati, musuh ya. Musuh yang terbaik itu bukan yang jelek tetapi yang baik. Ada banyak orang, daripada saya doa sejam 2 jam, Tuhan suruh saya doa sejam 2 jam kagak kerasa. Udahlah, nonton TV aja, besuk aja deh, lumayan. Saudara, Tuhan suruh kita ya, untuk tetap percaya Tuhan akan buka keuangan kita. Dan kita berkata, lah daripada nunggu-nunggu gak datang-datang, utang aja deh. Saudara, Tuhan suruh kita berharap dalam kesembuhan. Kita berkata, sudahlah, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak dengar, paranormal katanya cepat. Saudara, ada begitu banyak. Ada begitu banyak orang yang gagal dalam penantian. Ada beberapa ibu berdoa untuk suaminya. Dan sudah sekian tahun tidak lihat suaminya berubah. Akhirnya mereka mulai berkata, capek, cerai aja. Saudara, jangan sampai penantian ini menggagalkan kita. Kemarin, saudara, ada seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan. Saudara, dan dia mendapat penglihatan dari seorang berdiri, saudara ya, di pantai. Dia bawa barang-barang dan dia ingin menyeberang. Tahu di seberang itu ada kota yang luar biasa indahnya. Saudara, dan kemudian saudara, dia tunggu, saudara, tidak datang-datang. Akhirnya datang sampan yang kecil, saudara. Ya, sampan yang kecil, dan dia pikir, kapal yang saya tunggu tidak datang-datang. Maka dia naik ke sampan yang kecil itu. Saudara, dan kemudian saudara, dia tidak bisa bawa semua barangnya. Jadi barangnya, saudara ya, dia tinggal. Akhirnya dia cuma naik, saudara, sampan itu dan pergi. Tetapi begitu dia naik, saudara, kapal yang besar itu datang. Tapi dia sudah tanggung, sudah di tengah jalan. Dan dia tidak bisa balik. Kapal yang besar yang harusnya bisa mengangkut semuanya itu datang. Saudara, nah inilah. Ada orang-orang, saudara, tidak sabar pada waktu Allah sedang membangun dia. Pada waktu Allah sedang memproses dia. Saudara, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur, saya belajar banyak, saudara, dari teman-teman saya. Ada seorang ibu, saudara. Dia menunggu untuk Allah menjawab karena anaknya mau masuk universitas. Saudara, dan kelihatannya Tuhan tidak jawab. Sampai detik terakhir, saudara. Ya, Allah tidak jawab, saudara. Allah tidak jawab dengan uang, Allah tidak jawab, saudara, dengan suara, saudara. Dan ibu ini berkata sama anaknya, mama tidak mau utang, mama mau tunggu Tuhan. Anaknya marah. Ya, anaknya berkata, mama tidak peduli ya sama saya butuh sekolah. Saudara, dan kemudian saudara, pada saat seperti itu, saudara, anaknya datang ke omnya. Saudara, dan dia minta tolong sama omnya. Dia bilang, om, mama udah gak peduli sama saya, tolong sekolahkan saya. Saudara, dan omnya berkata, ya sudahlah, semampunya saya ya. Ya, saya mau sekolahkan, saudara. Dia bilang sekolahkan saja yang D3 ya, sekretaris atau apapun. Saudara, tetapi begitu, saudara, anak ini berkata iya dengan omnya, saudara. Hari itu, saudara, ibunya ketemu seorang teman lamanya
Dan ibu ini berkata, teman lamanya ini berkata, saya butuh seorang teman yang nemenin anak saya sekolah di luar negeri. Anak-anak saya ini orangnya penakut, pemalu, ya. Dan saya percaya banget sama anakmu. Ya, anakmu ini orangnya tekun, rajin, pintar. Ya, dulu kan berapa kali juara kelas dan memang juara kelas terus, saudara. Dia bilang, saya biayai ya pergi ke Australia. Saudara, tetapi anaknya sudah telanjur daftar sama omnya, sudah bayar. Dan omnya juga sudah bilang, awas ya kalau kamu tidak sekolah benar-benar di sana, sudah keluar duit. Ini duit-duit sungguh-sungguh dari jerih payah. Saudara, lewatlah apa yang Allah sediakan. Kadang-kadang kita, saudara, tidak sabar tunggu Tuhan. Kita tidak sabar tunggu Tuhan. Saya ketemu dengan orang-orang yang tidak sabar dengan panggilan Tuhan. Ada seorang guru sekolah minggu, saudara. 5 tahun jadi guru sekolah minggu. Saudara, dan dia ini guru sekolah minggu yang baik. Anak-anaknya banyak, saudara ya. Tapi dia berpikir, pendeta saya keterlaluan. Masa saya tidak dinaikin? Saya punya talenta banyak. Saya bisa khotbah, saya bisa nginjil, saya bisa buka jemaat. Orang lain sudah dapat kesempatan merintis jemaat baru. Ya pegang, jadi ini, jadi itu. Masa saya terus jadi guru sekolah minggu? Saudara, dan kemudian dia ngotot, saudara. Dia mulai ngomong ke orang-orang, saudara, bahwa pendetanya sentimen sama dia. Saudara, akhirnya dia memutuskan keluar, merintis jemaat sendiri. Saudara, didanai dengan seorang orang kaya yang sakit hati dengan pendeta ini juga, saudara. Saudara, tetapi pada waktu saudara melangkah sendiri tanpa Tuhan, maka semuanya sia-sia. Saudara, dan gereja ini tidak pernah berkembang. Gereja ini tidak pernah berkembang. Cuma saudara ya 100 pecah lagi. Karena dimulai dengan perpecahan dan kepahitan. Temannya yang sama dengan anak ini. Saudara, persis sama dengan anak ini. Juga sudah 5 tahun tidak naik-naik. Juga guru sekolah minggu. Pada tahun berikutnya, saudara, dia dikasih beban oleh pendetanya untuk merintis di satu tempat. Tempat yang paling kumuh, yang paling kotor. Saudara, tapi di sana Allah buat lawatan. Membuat satu gereja yang besar, 2000 lebih dalam waktu singkat. Saudara, apa yang membedakan? Yang satu melewati masa penantian, yang lain tidak. Saudara, seringkali ada banyak orang, saudara. Dia bergerak lebih cepat dari Tuhan. Dan ini yang membuat saudara hidupnya hancur. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Jangan mendahului Tuhan untuk ngomong sama suami. Mencerca suami, memaksa suami. Tutup mulut, doakan. Amin. Jangan mendahului Tuhan, memaksa anak kita. Tutup mulut, doakan. Bukan berarti kita tidak boleh. Bilangin sekali 2 kali. Setelah itu serahkan, doakan. Karena apapun, kalau kita tidak melewati masa penantian, maka telur itu akan busuk dan bukan jadi. Saudara, yang ketiga setelah melewati masa penantian, saudara, maka kita lihat ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, sudah selesai bicara, saudara ya, Yesus sudah semuanya. Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, kali ini Yesus menyuruh yang aneh lagi, saudara ya. Yang mustahil, saudara. Ya, yang tidak masuk akal, yang bikin malu. Saudara, yang pertama, saudara, kalau Simon ini menebarkan jalannya siang-siang, maka semua temannya yang nelayan akan ngetawain dia. Ini orang gila kali ya. Siang itu tidak ada ikan. Semua juga tahu tangkap ikan itu malam. Ya. Siang itu tidak ada ikan, ikannya pergi jauh ke tempat yang dalam, yang dingin. Saudara, teman-temannya akan ketawa dan berkata, Simon mulai stres, gila. Saudara, yang kedua, ini udah dalam keadaan sangat capek. Semalaman tidak tidur. Dia di ujung dari kekuatannya dan habis. Dan Allah menyuruh dia jauh lagi ke dalam dan suruh melakukan sesuatu yang kelihatannya sia-sia. Di ujung dari kekuatannya. Saudara, yang ketiga, saudara. Saudara, buat Simon Petrus, saudara. Dia sudah benar-benar tidak melihat ini sebagai satu kesempatan.
Tapi dia melihat hanya sebagai sebuah perintah konyol. Bagaimana kalau kita menghadapi sebuah perintah konyol? Jangan pikir bahwa saat itu Simon melihat Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Dia melihat Yesus sebagai manusia tukang kayu yang tidak ngerti apa-apa. Betul? Setidak-tidaknya lah lebih lagi guru. Tapi guru yang pasti bukan nelayan. Betul kan? Nah saudara, masalahnya kita berkata gini, kalau saya dengar dari Tuhan sih Bu ya, suruh ngelakuin apa juga mau. Tapi ini masalahnya suamiku yang konyol. Yang mana bisa aku ngelakuin? Saudara, sering kali kita berkata, kalau saya dengar dari Tuhan sih tidak masalah. Saya ini dengarnya dari pendeta saya. Dan menurut saya pendeta saya kurang rohani, hari-hari ini kurang doa, nggak peka. Saudara, ada banyak orang beralasan. Padahal persis situasinya sama dengan Simon. Dia bukan dengar dari Tuhan, tiba-tiba langit terbuka dan dikatakan Simon, gitu ya, ke tengah. Yang menyuruh dia itu tukang kayu loh, bukan Tuhan. Simon belum pernah mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi lihat, ada sesuatu di dalam hatinya. Dia cukup rendah hati untuk melakukan itu. Amin. Berapa banyak dari kita cukup rendah hati? Saudara, apakah kita bisa berkata, oke, ya, kalau suamiku menyuruh, aku melakukannya. Kalau otoritasku menyuruh, aku melakukannya. Walaupun menurut saya udah sangat capek. Rasanya udah habis. Tapi karena otoritasku melakukan. Saudara, ada banyak orang di tempat saya. Kalau saya menyuruh mereka melakukan sesuatu, aduh saudara ya, pakai nangis saudara. Mereka selalu bilang, tak bisa, tak mungkin, capek, ibu gak ngerti. Saudara, dan kadang-kadang saya senyum melihat reaksi mereka. Karena orang yang masih berontak, nangis, capek, maka sebenarnya mereka belum sampai titik ini. Mereka tidak cukup rendah hati, mereka tidak cukup taat, mereka tidak cukup militan. Saudara, kalau saudara lihat tentara, pada waktu itu saudara, saya seringkali lihat film perang. Mereka suruh menyerbu satu tempat, mereka cuma 10 orang. Di situ mereka tahu banyak saudara. Ada pasukan dengan tank. Nggak ada itu yang berani protes bilang ini gila, ya komandan kita gila banget, nggak masuk akal. Nggak ada. Nggak ada yang berani bilang gini, capek. Dia sih enak tinggal nyuruh, kita yang di lapangan capek. Saudara, tetapi ini ujian inilah yang harus kita lewati. Ujian di mana Tuhan berkata, aku bawa engkau menghadapi gunung yang tinggi dan aku suruh engkau naik ke atas. Rasanya tidak mungkin, rasanya begitu melelahkan, rasanya sebuah tindakan konyol. Di tengah jalan kita akan berhenti. Mau tidak engkau naik? Ibu saya menghadapi itu. Pada waktu itu ibu saya saudara melihat gunung yang tinggi dalam sebuah penglihatan. Dan Tuhan berkata naik. Ibu saya bilang tidak mungkin Tuhan. Umur saya sudah 70, hampir 70. Ya, saya sudah begini letih. Saya sudah tidak kuat lagi. Tapi dia melihat Tuhan dan berkata, ya, di mimpi itu dia sepertinya melihat satu guru, bukan Tuhan. Karena engkau mengatakannya, saya akan naik. Saudara, dan pada waktu dia naik, saudara, dia lihat ternyata luar biasa. Setiap langkah, saudara, itu ada seperti, saudara ya, kaki. Dan setiap kali kakinya ditaruh di kaki itu rasanya timbul kekuatan yang baru. Bukan tambah berat, naik ke atas bukan tambah berat, tambah ringan. Setiap kali dia taruh di situ pas. Dan dia tinggal naik lagi, dan naik lagi. Dan Tuhan berkata, pada waktu engkau taat, maka selalu ada jejakku untuk diikuti. Dan setiap kali jejakku itu akan membuat engkau semakin kuat dan semakin kuat. Amin. Saya percaya, kita semua akan semakin kuat pada waktu kita taat. Simon semakin kuat pada waktu dia taat. Saudara, sekonyol apapun perintah Tuhan, itu akan membuat engkau kuat. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang bersaksi. Saudara, Tuhan menyuruh dia melakukan hal-hal yang aneh. Saudara, Tuhan menyuruh dia untuk berlutut di depan, saudara ya,
Mertuanya yang jelas mengusir dia. Mertuanya yang jelas jahat, tidak adil. Tapi Allah merubah menjadi berkat. Saudara, saya ketemu dengan seseorang bapak yang anaknya umur 15 tahun, pemarah, jahat, tidak mau ke gereja, saudara. Ya, dendam, saudara. Dan Tuhan bilang, rendahkan dirimu, berlutut. Saudara, dia berlutut di depan anaknya. Anaknya bilang, bohong. Tidak seperti film, bapaknya berlutut, anaknya berlutut, nangis, itu enggak. Anaknya bilang, bohong, percuma lah, gombal. Nah ya, saudara, pada waktu dia taat, minggunya anaknya bisa berkata, Pak, saya ikut deh ke gereja. Saudara, ada banyak. Saudara, ada seorang anak kena sakit tifus. Dan tambah parah. Pada waktu itu Tuhan berkata pada orang tuanya, berani tidak bawa pulang. Ya. Dan kemudian lewat seorang hamba Tuhan, tidak lewat Tuhan langsung. Bawa pulang, minumin saja air putih. Dan banyak kasih doa, firman. Lakukan saja. Dan anak ini sembuh total. Saudara, seringkali kita menghadapi pada situasi-situasi yang makin hari makin tidak mungkin, saudara. Ya, hari-hari ini saya menghadapi banyak sekali kemustahilan. Saudara, kami sedang bangun SMP dan SMA. Dan itu setiap bulan kami membutuhkan 500 juta. Hanya untuk pembangunan SMP dan SMA. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan berkata pada saya, buka rumah singgah. Ya, buka rumah singgah di Tambun. Buka rumah singgah di Makassar. Buka rumah singgah di Papua. Karena tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya yang membutuhkan Tuhan. Tapi ada banyak kota lain membutuhkan Tuhan. Saudara, satu rumah singgah saja, saudara, untuk buka yang baru. Kita membutuhkan kurang lebih sekitar 200 juta. Untuk sewa ruko, untuk beli alat-alat AC dan sebagainya. Masak, tukang masak dan sebagainya. Saya berkata, Tuhan, ini udah tiap bulan 500 yang pembangunan. Operasional rumah singgah dengan 12 rumah singgah yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Itu aja udah 300 juta. Saudara, ya, tambah sekolah. Saudara, sekarang Tuhan suruh lagi buka di kota-kota lain. Tak masuk akal. Saudara, saya ngedil rumah buat yatim piatu. Saudara, Tuhan berkata, deal rumah buat yatim piatu. Saudara, rumah buat yatim piatu itu tanahnya 400 juta. Bangunnya, saudara, kurang lebih 500 sampai 1 M, saudara. Saudara, dan itu sedang saya deal, nanti akhir bulan ini Juni harus saya bayar. Saudara, dan kemudian saudara, saya sampai hitung semuanya yang saya butuh bulan ini, akhir bulan nanti kurang lebih 2 miliar. Saya cuma tak pelototin aja, saya bilang, Tuhan, 2 miliar akhir bulan. Kalau saudara tanya sekarang sudah ada berapa Bu di bank? Tidak ada. Tidak ada. Saudara. Ada juga kemarin terakhir bilang 30 juta. 30 juta kan tidak ada separohnya, saudara, ya. 1/10 juga kagak ada. 2 miliar. Saudara, saya senyum. Ya, semuanya, saudara, bagian bendahara, bagian pembangunan, bagian sekolah, semua, bagian rumah singgah telepon dan berkata, Bu, akhir bulannya. Saudara, Tuhan tidak cukup sampai di situ. Tuhan itu sudah datangkan anak-anaknya. Yatim piatunya ini tanahnya aja belum didil, saudara. Udah didil tapi belum dibayar, maksudnya, saudara, ya. Saudara, anaknya sudah berdatangan. Kami sudah dapat anak 1, saudara, ya, yang mau dibuang oleh orang tuanya. Kasih kami. Ya, kami kasih nama Joshua. Dan Tuhan kasih diktekan namanya Joshua Armenia. Kami bingung, anak Armenia dari mana ini? Ya. Saya tanya, ini apa sih Tuhan Armenia? Tuhan bilang, coba baca. Pada waktu saya baca, Tuhan spelkan, ya, saudara, sebutin satu-satu. Ternyata ini artinya gini, Joshua Armenia, Tuhan, dia, dari Armenia, dia. Saudara, saya kaget. Saudara, kami sudah ditelepon dari Ambon akan ngirim anak 4, saudara, ke kami. Saudara, ya, saya bilang, ini mau ditaruh di mana? Tanahnya aja belum kebeli, saudara, ya. Tapi Tuhan berkata, cepat. Tuhan bilang, kalau kamu tidak bergerak cepat, ya, tuayan akan membusuk. Kalau saudara yang tahu di ladang, saudara, tuayan itu harus dituai tepat pada waktunya, betul? Kalau enggak akan kena hujan, kalau enggak, saudara, akan kena banyak hal belalang dan itu akan membusuk. Dan Tuhan berkata, ladang sedang menguning. Saudara, kami butuh pekerja banyak, tapi tempat buat pekerja aja belum ada. Saudara, kami berkata, Tuhan, saya udah enggak tahu lagi. Saya benar-benar enggak tahu. Saudara, kan Tuhan bilang mulai buka apotek murah. Ya, buka poliklinik murah.
supaya memberkati daerah situ. Saudara, tiba-tiba ada orang lulusan dari apoteker bilang, "Bu, saya sudah lulus, sudah terima ijazah, saya akan masuk Mahanaim." Saya ketawa. "Masuk Mahanaim? Memang iya sih." Dia bilang, "Saya dengar dari Tuhan." "Iya, amin, cuma apoteknya mana?" Tapi saya menghadapi kemustahilan. Saya menghadapi, dan kalau saudara tanya, apakah saya punya kekuatan? Enggak. Ini rasanya nih ya saudara, kalau boleh nih ya, saya mau tidur, enggak mau berdiri. Saya baru pelayanan dari Semarang tadi malam, saudara. Dan selama di Semarang, saudara, saya setiap hari 4 session, suara saya habis, ludes seperti ini. Saudara, dan bukan begitu saja, tadi malam, saudara ya, saya pulang sampai di bandara 5:30. Saudara, saya sedang sangat capek, saya kena macet 5 jam, saudara. Jadi dari Semarang naik pesawatnya 1 jam. Dari bandara ke Bekasi 5 jam. Sampai di rumah saya 10:30 malam. Saya berkata, "Tuhan." Saudara, kepala saya rasanya udah saudara ya. Sampai tadi saya sebelum naik, saya sempat SMS sopir saya, "Tolong cariin Paramek. Soalnya habis ini jam 1 saya mesti rapat. Jam 5 saya khotbah lagi." Saudara, tetapi saudara, saya tahu di ujung dari kekuatan saya harus tetap jalan. Dan saya tahu akan ada kekuatan baru. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini manusia bionik, ya. Tetap setiap kita punya habis kadang-kadang, saudara. Tetapi saya cuma percaya bahwa kalau Tuhan suruh seperti Petrus, walaupun di tengah keletihannya, di tengah dia habis, benar-benar habis, Tuhan berkata, "Pergi ke sebelah dalam." Saudara, hari-hari ini tuh yang saya rasa, saudara. Dan ini bukan cuma jadwal hari ini, besok juga seperti itu, terus non-stop, saudara. Saya punya jadwal ke Bandung, saya punya jadwal, saudara ya, ke Australia, saya punya jadwal ke Bali, saya punya jadwal ke Ambon. Saudara, hari-hari ini saya sebenarnya sedang berkata, "Tuhan, rasanya kayak orang melayang kalau jalan," saudara ya. Saya begitu capek, saudara. Tapi Tuhan berkata, "Pergi ke tengah, di tengah akhir dari kekuatanmu, karena ladang sedang menguning." Saya berdoa supaya banyak orang mengerti, ini ladang sedang menguning. Kalau saudara masih duduk dan diam, saudara masih kipas-kipas istilah saya, saudara ya, saudara, atau tidur-tidur, Alkitab berkata, "Celakalah orang yang tidur pada waktu panen." Saudara, itu adalah hamba yang malas dan jahat. Saudara, jangan ada satu orang pun di antara kita yang tidur pada waktu panen. Jangan ada satu pun dari kita yang sedang duduk-duduk, didapati pada waktu Allah sedang bekerja. Saya percaya Yesus ikut ke tengah. Amin. Saya percaya Yesus ikut menuai. Saudara, saya bersyukur hari-hari ini luar biasa. Pada waktu kemarin di Semarang, pada waktu kami menyembah, saudara ya, saya udah capek habis, saudara. Hari terakhir capek, saudara, dan saya lihat model-model orangnya yang mesti diajar, saudara ya. Aduh, saudara, dalam hati, Tuhan, model begini mah gue udah nyerah deh. Saudara, itu begitu saya lihat, saya tahu orangnya. Orangnya itu mudah menyerah, punya banyak kelemahan, masih ada dalam percabulan. Wow, saudara. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, gue pulang aja dia udah capek, suruh ngurusin lagi orang kayak begini." Tapi saudara, begitu saya doa di belakang, Tuhan bilang begini, "Berdoa, mintakan roh takut akan Tuhan dan keintiman." Saudara, saya ajak nyembah hadirat Tuhan kencang. Tuhan datang. Dan Tuhan berkata, separah apapun orang-orang itu, anugerahku lebih besar dari kondisi mereka. Tuhan berkata kepada saya, "Engkau lihat mereka begitu lemah, tapi ingat ya, selemah apapun kekuatanku cukup untuk menopang mereka sampai garis akhir." Tuhan bilang, "Katakan, asal mereka tidak menyerah, aku tidak akan pernah menyerah dengan mereka. Aku akan tetap memproses mereka, mengajar mereka. Berapa kali pun mereka jatuh, aku akan menopang mereka sampai mereka akan menjadi teguh dan berjalan." Ada banyak jiwa yang perlu dimenangkan. Berhenti mengurusi dirimu sendiri. Saudara, pada waktu kemarin saya sebenarnya mau berkata, saudara, Senin saya ke Semarang, dan Senin itu anak saya mulai UAS. Mulai saudara tes dengan pemerintahan. Saudara, saya sebenarnya berkata, "Tuhan, saya tidak pengen pergi. Hati saya separuh pengen nungguin anak saya.
Tapi Tuhan berkata begini, seorang hamba dan seorang prajurit tidak mengurusi kepentingan dirinya sendiri, tapi mengurusi dan mendahulukan kepentingan tuannya. Saya tahu saya mesti pergi. Saudara, ya saya mesti pergi. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, hari-hari ini terutama, Tuhan berkata jangan berfokus sama dirimu sendiri. Jangan berfokus sama keluargamu, bisnismu, masalahmu, pergumulanmu. Ini hari-hari Tuhan berkata, pergi ke tengah. Saudara, pergi ke tengah pasti ada resiko. Ya. Pergi ke tengah pasti, saudara. Di tengah bisa ada badai. Di tempat yang cetek tidak ada badai. Betul? Di tengah ada badai. Saudara, di tempat yang cetek, saudara tidak bisa tenggelam. Di tengah saudara bisa tenggelam. Betul? Saudara, di dalam akan ada banyak resiko. Tapi hari-hari ini Tuhan tidak bisa tawarkan saudara kemudahan buat saudara. Tapi Tuhan tawarkan justru resiko. Tapi resiko berjalan bersama Tuhan akan menjadi satu petualangan yang paling menakjubkan. Saya berdoa saudara melewati ujian ini dan lulus. Melewati ujian kemustahilan. Melewati ujian keletihan. Melewati ujian resiko. Melewati ujian ketaatan. Melewati ujian ditertawakan orang. Tidak dimengerti. Bahkan resiko sendiri saudara. Simon pergi seorang diri. Murid-murid yang lain tidak mengerti dan tidak bisa. Nelayan-nelayan yang lain tidak datang sendiri. Pada hari-hari ini, saudara tidak perlu tunggu orang lain. Baru masuk dalam rencana Allah. Ini urusan kita dengan Tuhan. Amin. Pada waktu itulah saudara. Pada waktu saudara mereka menebarkan jala dan dikatakan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai goyah. Saudara, saat itulah mereka melihat begitu banyak sampai jalanya goyah. Saudara, kalau saudara baca lagi sampai perahunya hampir tenggelam. Saudara, di sini Tuhan berkata, tidak bisa engkau sendiri. Walaupun engkau sudah melewati semuanya ini, engkau tetap butuh teman. Engkau tetap butuh hubungan. Engkau tetap butuh yang namanya saudara persatuan dan persekutuan. Amin. Saudara, hari-hari ini saya berdoa supaya saudara menilai lagi hubungan saudara. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini dia tidak melihat pergaulannya. Saudara bisa berteman, saudara bisa bergaul dengan siapa saja. Saudara bersaksi harus wajib. Tapi saudara harus membina hubungan-hubungan tertentu. Ada 3 hubungan yang hari ini saudara harus cek dan recheck. Yang pertama, saudara harus punya hubungan dengan orang-orang yang di atas saudara. Karena hubungan dengan orang-orang yang di atas saudara itu membawa saudara naik dan tidak turun. Orang yang bergaulnya sama orang yang setaraf terus, dia tidak pernah bisa naik. Saudara harus punya hubungan dengan orang yang lebih tinggi dari saudara. Lebih tinggi soal saudara ya rohani. Lebih tinggi soal bisnis. Lebih tinggi soal saudara ya perkenanan Allah. Lebih tinggi soal ekonomi. Saudara, itu akan menaikkan taraf hidup saudara. Saudara, dalam arti kata saudara belajar dari mereka, bukan ikut-ikutan gaya mereka. Saudara tidak akan kuat kalau ikut-ikutan gaya mereka. Tapi saudara belajar dari mereka. Saudara, saya melihat ada banyak orang saudara. Ya, mereka saudara ya hidupnya itu cuma nonton TV saudara ya. Tapi saya punya beberapa teman yang dulu hidupnya cuma nonton TV. Hidupnya cuma ibu rumah tangga biasa. Begitu mereka mulai bergaul sama saya ajak mulai ikut pelayanan. Saya ajak mulai kebaktian. Saya ajak mereka mulai saudara seminar. Kemudian kalau di kebaktian saudara saya tembak dia. Orang-orang yang mau konseling saya bilang konseling sama dia. Biar kelakapan, biarin saudara ya. Tak biarin aja saudara. Saudara, saya bilang doain. Ya, saya tembak orang itu untuk mulai doain. Saya tembak saudara ya orang itu untuk mulai saudara. Kadang-kadang menyampaikan kesaksian. Wah, kelakapan saudara, kelakapan. Tapi saudara dalam waktu 3 bulan bisa tuh. Dia mulai punya pelayanan sendiri. Mulai doain orang banyak. Mulai besuk, sharing, memenangkan jiwa. Berubah. Hidupnya tidak lagi nonton TV kerjanya. Mulai melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudara, saya ketemu orang-orang saudara. Yang dulu cara pikirnya, aduh cuma ngurusin apa ya, anak, shopping saudara ya. Bahkan pria-pria saudara, yang berapa, ya saya sudah mimpin pujian, udah cukup kan. Saya udah main keyboard, udah cukup. Saudara, ada seorang pemain keyboard yang dia sudah 4
tahun, saudara, main keyboard. Saudara, dan pada waktu saya lihat, saya berkata, kamu ikut saya kalau mau. Setiap kali di mobil, saudara, saya ngomongin, saudara. Saya bilang, permainanmu itu ya, tidak sampai level halaman aja kagak sampai. Saya bilang, ya, kita itu harus masuk sekarang. Mulai dari halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Saya bilang, cari lagumu sendiri. Dia bilang, maksudnya gimana sih? Kamu itu ya mainnya penyembahan, udah tidak ada lagunya, cuma pokoknya ngikutin aja yang biasa nyembah. Tidak ada yang ngalir dari sini. Saudara, begitu berapa kali ngomong, saya bilang coba dengarkan Tuhan. Dia bilang tidak bisa kok Bu, tidak bisa dengar Tuhan. Bisa. Aku bilang, ya kamu ambil waktu nyembah, berdoa dengan segenap hati, dengarkan Tuhan kasih melodi di hatiku. Bisa. Dalam waktu singkat, saudara, bisa toh? Saudara, kita butuh level. Bahkan saya ketemu orang yang benar-benar tidak bisa, tidak dapat penglihatan. Ya butek katanya, saudara. Semua tidak bisa dengar suara Tuhan, baru bertobat setahun. Saya mulai share, ikut sama saya. Saya bilang, dalam waktu saudara ya kurang lebih 6 bulan. Dia bilang, aku mulai ngerti Bu. Kalau Tuhan ngomong lewat firman gini ya, di hati begini ya. Ini tadi pagi Tuhan ngomong, oh tadi saya ngalamin luar biasa. Bisa. Saudara mesti ikut dengan orang yang di atas saudara. Maka kepekaanmu akan bertambah, cara berpikirmu akan melebar, ya, engkau akan mulai menjadi dewasa, saudara. Dalam banyak hal, dalam pelayananmu akan berkembang, saudara. Karena itu cari dan bina hubungan dengan yang lebih atas. Saudara harus membina hari-hari ini hubungan dengan yang namanya kawan seperjuangan. Hari-hari ini kalau engkau tidak punya 2-3 orang yang disebut kawan seperjuangan, yang akan berdoa dengan engkau, ya saling mendukung, mengingatkan, saudara, engkau akan mudahnya diserang iblis. Saudara, saya baru mendengar 2 hamba Tuhan diserang iblis habis. Saudara, yang pertama, saudara ya, dia habis melayani pelepasan, rupanya ada celah, saudara ya, dia di mimbar diserang iblis, langsung kena stroke. Saudara, yang kedua, saudara, ya dia punya banyak hari-hari ini keletihan, kekecewaan, diserang iblis sampai kejang, saudara. Membiru, sempat hilang beberapa saat, tapi karena istrinya berdoa, banyak orang berdoa, dia balik sempurna. Saudara, kita lagi hari-hari ini butuh orang-orang di tengah-tengah, di pinggir kita, di kiri dan kanan, yang menjadi teman seperjuangan untuk sama-sama. Saudara, salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya berkata, saya lihat sekolah kok tidak damai sejahtera ya, saya SMS. Dan kemudian teman saya yang teman seperjuangan berkata, saya juga lewat satu tempat, saya bisa langsung grek, kayak tidak enak banget. Terus saya bilang, ini bahaya tempat ini. Saudara, tetapi dia juga tidak ngelakuin sesuatu. Saudara, dia cuma ngomong begitu. Saudara, dan kemudian saudara ya, besok paginya di tempat itu tukang dari tingkat 4 jatuh, saudara. Bayangin, dari tingkat 4 jatuh, koma langsung. Saudara, begitu dibawa SMS beberapa teman, saudara, kami sama-sama berdoa sama-sama. Kami berkata, Tuhan, kalau sampai mati problem ini, saudara, bisa diangkat, bisa dituntut, katakan tidak pakai jaring, bisa masalah besar. Saya bilang, please Tuhan, anugerahmu. Saudara, 2 hari melek, saudara. Setelah melek, saudara diperiksa. Hari pertama itu masuk, saudara, orang bilang tulangnya patah di beberapa tempat. Jadi dokter berkata, diemin dulu aja, ya. Nanti kalau misalnya terus mati kan ngapain dioperasi-operasi kan. Jadi didiemin dulu, nanti kalau dia memang benar bisa melek dan sebagainya, kita lihat lagi. 2 hari didoain, saudara. Ini udah patah di beberapa tempat. Setelah melek diperiksa lagi, tidak ada yang patah, saudara. Balik nyambung semuanya. Dan sekarang sudah belajar jalan lagi. Saudara, Allah kita itu dahsyat. Tapi tidak cukup 1 orang. Waktu dengar itu hati saya udah saudara ya. Tapi beberapa teman berkata, enggak Bu, ya bisa, kita doa, bisa tidak mati, kita rebut dalam nama Yesus, pasti nyambung tuh tulang. Ya udah bilang, oke lah, ya kita samakan iman sehati, kita perkatakan tulang-tulang nyambung, ya melek bangun, enggak koma. Padahal saudara bayangin ya, dia jatuhnya saudara itu ininya kehantam, saudara. Secara manusia lumpuh, saudara. Saya udah mikir semuanya, saudara. Secara medis ini udah di otak semuanya, saudara, kondisinya. Tapi Allah pulihkan total, saudara. Ya dokter cuma berkata dia perlu istirahat 1 bulan, saudara.
Dia sudah belajar jalan, ini sudah 2 minggu dia sudah mulai belajar jalan. Karena kaku semuanya, saudara ya. Tapi tidak apa-apa, cuma retak-retak. Dari tulangnya itu cuma retak-retak, tidak ada yang berat, putus, tidak ada. Saudara, tidak ada yang patah lagi, cuma retak. Dia cuma suruh istirahat, tidak boleh jalan. Dan sekarang sudah bisa jalan pelan-pelan. Ajaib, Tuhan kita ajaib. Ajaib sekali. Saudara, kita butuh teman-teman ya, yang seperjuangan. Dan hari ini kita butuh orang-orang yang bisa kita muridkan. Orang-orang hari-hari ini yang tidak punya murid, saudara, tidak akan bertumbuh. Kita butuh saudara jadi murid. Belajar dari yang atas. Kita butuh memuridkan. 3 hubungan ini saya berdoa saudara kembangkan. Maka saudara tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Jalamu tidak akan saudara ya koyak sampai besar dan ikannya lepas semua. Saudara dilihat begitu mulai koyak dikit, dia panggil teman-teman. Dia belajar dari Yesus. Dia punya teman-teman seperjuangan dan dia juga menangkap ikan. Dan Yesus berkata, aku jadikan engkau penjala. Saudara, orang yang sudah melewati ini semualah, maka orang itu akan masuk dalam panggilannya yang sempurna. Amin. Saudara, dia akan menemukan panggilannya. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.